Abang Anies sama Pak Ganjar ini kok batu banget ya, tetap aja maksa gitu. Sampai-sampai mereka bawa tokoh agama gitu, pihak moral, semua yang berbau-bau etika dituntut di sidang sengketa MK. Tapi tetap ujung-ujungnya ditolak. Dan 02 akhirnya sorak-sorai mungkin untuk merayakan kemenangan ini. Karena kemenangannya itu gak gampang gitu. Karena diganggu terus gitu sama 01 sama 03. Lagian Abah Anies sama Pak Ganjar ini nggak sangat realistis banget melihat masyarakat Indonesia itu dikasih narasi untuk perubahan gitu, ataupun mungkin internet gratis untuk mengembangkan masyarakat kita supaya mungkin industri kita itu berbasis internet gitu, bisa mungkin maju, bisa ekspor barang ke luar negeri lewat online shop dan sebagainya. Kejauhan, karena masyarakat Indonesia itu masalahnya masih tetap satu, besok mau makan apa dan gimana kita ngasih makan anak-anak gitu. Makanya program makan siang gratis, mau itu di sekolah ataupun buat ibu hamil ataupun bagi-bagi bansos gitu, uang dan sembako, itu sangat relevan dengan masyarakat Indonesia. Bahkan gue udah baca beberapa jurnal ilmiah yang mengarahkan bahwa sebenarnya manusia pada dasarnya itu sangat gampang sekali diiming-imingi hal yang dalam tanda kutip jangka pendek daripada jangka panjang. Nah, jangka pendek ini kan bansos, jelas gitu. Nih, kasih bansos, besok milih gue ya. Nah, gitu. Kalau nih uang 50.000, besok milih gue ya, gitu. Ataupun mungkin makan siang gratis, nanti kalau milih gue bakal anak-anaknya gratis di sekolah, kalau hamil nanti dikasih makan dan sebagainya gitu. Nah, kalau dikasih narasi jangka panjang itu kayak mungkin nanti setelah saya menjabat kita bikin perubahan, jadi kita rombak lagi birokrasi dan sebagainya, lama itu kelamaan gitu ya. Meskipun mungkin hasilnya nanti misalnya Indonesia jadi levelnya kayak Jepang, Korea gitu ya, industrialisasinya bagus gitu, bisa impor HP, impor kendaraan ke luar negeri, ataupun mungkin program Pak Ganjar dengan internet, jadi kayak kalian dagang cimol gitu, dagang seblak, bisa go internasional karena dengan internet gratis kalian bisa pakai online shop 24 jam gratis gitu ya. Nah, hal-hal dan narasi-narasi seperti itu tuh kejauhan untuk orang Indonesia, dan sebenarnya bukan orang Indonesia aja, bahkan kebanyakan manusia yang hidup sekarang ya, berapa 8 miliar itu nggak sangat relevan itu otaknya untuk jangka jauh. Nih, di sainsnya, di fakta sainsnya bahwa kalau logic science ya, kalau ada manusia melihat nih lihat mungkin di sekitarnya ada yang goyang-goyang gitu, entah itu rumput, mungkin pohon dan sebagainya. Orang yang memiliki ataupun memiliki kecenderungan untuk merespon jangka pendek, misalnya kalau ada goyang-goyang, kabur, langsung lari aja, lari. Nah, itu pasti selamatkan. Nah, berbeda halnya mungkin dengan orang yang jangka panjang. Saat mungkin melihat keadaannya di sekitarnya itu rumput-rumput ada yang goyang-goyang. Nah, orang yang mikirin jangka panjang itu, ini rumput goyang-goyang. Apakah ini mangsa kita atau mungkin singa gitu, atau kelinci kita bisa makan gitu. Nah, nanti ini biar aman gitu, rumputnya itu harus kita baba, dia ratain supaya nanti kita nggak bingung tuh antara singa sama kelinci gitu, biar kita ngerasa aman. Nah, orang seperti itu kan kemungkinannya 50-50, apakah dia bakal selamat karena mungkin yang di rumput itu cuma kelinci dan dia dapat makanan, ataupun dia mungkin dimakan gitu dengan harimau purba gitu, karena yang di rumput goyang-goyang itu harimau yang lagi nguntil dia gitu. Nah, secara nggak langsung ya, populasi orang yang berpikir jangka panjang itu sedikit karena kemungkinan selamatnya sedikit. Berbeda halnya dengan orang yang jangka pendek tadi, jadi langsung lari aja, langsung kabur gitu. Itu kemungkinan hidupnya lebih besar sehingga sekarang mereka berketurunan lebih banyak. Jadi masyarakat mayoritas rata-rata yang 8 miliar itu manusia itu
masih berpikir dengan cara pendek dan dikasih narasi-narasi panjang, mungkin kayak kampanye Pak Anies sama 03 Pak Ganjar, itu susah banget sampai Pak Ganjar dapat 16% gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu akhirnya kan bisa kita bahas atau bisa kita pelajari dengan sains, pendekatan sains gitu. Bukan pendekatan moral, etika, agama, hukum, dan sebagainya. Yang gombal-gombalan, yang nggak bisa diterapkan di masyarakat Indonesia. Karena balik lagi, masyarakat Indonesia dan masyarakat zaman dulu itu nggak jauh beda. Karena masyarakat Indonesia itu otaknya itu belum berkembang mungkin berkembang negara maju. Akhirnya kan masyarakat Indonesia itu mayoritasnya masih sama aja otaknya dengan manusia-manusia zaman dulu, zaman pemburu pengumpul mungkin, atau zaman ini gitu. Meskipun sekarang dikasih HP kan, tapi tetap aja masyarakat Indonesia itu menggunakan HP-nya itu bukan untuk menjadi pintar, tapi malah tambah bodoh gitu, ataupun mungkin ya ketergantungan gitu dengan HP gitu ya. Berbeda halnya mungkin di negara yang udah maju, mereka dilatih untuk bisa berpikir jangka panjang mungkin. Jadi kalau ada calon presiden yang kampanyenya mirip-mirip Pak Anies gitu, atau mungkin Pak Ganjar yang jangka jauh gitu, jarak jauh untuk mengembangkan diri, mengembangkan usaha, mengembangkan negara, baru mereka sangat familiar gitu. Kalau jangka pendek itu mereka nggak mau, karena biasanya ditipu gitu kan, ditipu bansos, ditipu makan gratis gitu dan sebagainya, yang belum tentu kebijakannya juga dilakuin gitu ya. Nah, makanya negara lain maju, Indonesia enggak, karena hal itu. Jadi kita belajar banyak-banyak sains lagi ya, supaya nggak kalah gitu. Nanti kalau ada Pak Anies, suruh kampanye makan gratis aja biar menang.